Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 6 yang akan membuat video sejarah tentang revolusi Turki Muda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sylvia Padani. Saya Suherna. Saya Imas Rustami. Saya Muhammad Rizky Tijar. Saya Rifda Maria Arumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang revolusi Turki Muda. Sebelumnya, revolusi itu apa sih? Revolusi adalah perubahan yang terjadi secara cepat dan mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Revolusi dapat direncanakan atau tidak direncanakan, dan dapat dilakukan dengan atau tanpa kekerasan. Lanjut kita ke revolusi Turki Muda. Revolusi Turki Muda Juli 1908 di Kesultanan Utsmaniyah Kaisaran Ottoman merupakan restorasi konstitusi Utsmaniyah tahun 1876 dan mengantarkan suatu politik multipartai dalam sistem pemilihan umum dua tahap, undang-undang pemilihan umum di bawah parlemen Utsmaniyah oleh gerakan Turki Muda. 3 dekade sebelumnya, pada tahun 1876, Sultan Abdul Hamid II mendirikan monarki konstitusional era konstitusional pertama yang hanya bertahan selama 2 tahun sebelum ditangguhkan pada tanggal 24 Juli 1908. Sultan Hamid II menyerahkan dan mengumumkan restorasi yang mana melahirkan era konstitusional kedua setelah sebelumnya bergerak di bawah tanah, berbagai organisasi disebut komite, kelompok, dan lain-lain mendeklarasi partai mereka masing-masing, diantaranya dapat Komitmen Persatuan dan Perkembangan (CUP) dan Partai Kebebasan dan Kesepakatan, yang juga dikenal sebagai Serikat Liberal atau Entente Liberal, yang adalah partai-partai besar. Ada juga partai-partai kecil seperti Partai Sosialis Utsmaniyah. Di ujung lainnya spektrum tersebut terdapat juga partai-partai etnis, Partai Federal Rakyat, Golongan Bulgaria, Perkumpulan Konstitusional Bulgaria, Partai Buruh Demokratik, Sosial Yahudi di Palestina, Paule Zion, Al-Fatah, serta etnis Armenia yang mengorganisir Partai Armenakan, Partai Hukian Demokrat Sosial, dan Federasi Revolusionaris Armenia atau FRA. FRA setelah sebelumnya dilarang menjadi perwakilan utama komunitas Armenia di Kesultanan Utsmaniyah, menggantikan kelompok elit Armenia pra 1908 yang terdiri dari para pedagang, pengrajin, dan klerus yang pernah memandang masa depan mereka dalam memperoleh lebih banyak hak istimewa di dalam batas-batas versi otomisme negara tersebut. Latar belakang sejarah revolusi Turki Muda terjadi pada Juli 1908 karena beberapa latar belakang, diantaranya penolakan terhadap kepemimpinan Sultan Abdul Hamid II yang dianggap terlalu absolut. Yang kedua, penghapusan konstitusi tahun 1876. Yang ketiga, pembubaran parlemen Ottoman oleh Sultan Abdul Hamid II pada tahun 1878. Perkembangan budaya liberal di Turki, kemerosotan kondisi Turki dalam berbagai bidang. Revolusi Turki Muda dipelopori oleh gerakan Turki Muda, yaitu kelompok intelektual
intelektual liberal, sekuler, dan revolusioner yang menentang rezim absolutis Sultan. Gerakan ini terbagi menjadi dua bagian faksi besar, yaitu liberalis dan unionis. Pada tahun 1913, Gerakan Turki Muda melakukan kudeta yang dipimpin Anwar Bey setelah Turki mengalami kekalahan pada Perang Balkan. Komite Persatuan dan Kemajuan atau KPK yang dipimpin oleh Talat Pasha, Enver Pasha, dan Jamal Pasha mengambil alih kekuasaan. Ketiga tokoh ini dikenal sebagai Tiga Pasha yang memiliki kekuasaan absolut hingga tahun 1908. Jalannya revolusi Turki Muda. Peristiwa revolusi dipicu oleh pertemuan antara Edward VII dari Inggris dan Nicholas II dari Rusia pada Juni 1908 di pelabuhan Reval di Baltik. Para anggota KPK yang berbasis di Salonika, sekarang Tesalonika, khawatir apabila pertemuan tersebut menjadi sebuah awal dari pembagian Makedonia dan pemberontakan terhadap Sultan Abdul Hamid II. Oleh karena itu, KPK segera melakukan pemberontakan pada Juli 1908. Mayor Ahmed Niyazi, Ismail Enver, Eyüp Sabri, dan anggota KPK lainnya dari Angkatan Darat Ottoman langsung melarikan diri ke pegunungan untuk mengorganisir kelompok gerilya sukarelawan dan desertir sambil menekan Sultan Abdul Hamid II untuk mengembalikan konstitusi. Momentum yang cepat dari KPK, intrik dalam militer, dan ketidakpuasan dengan pemerintahan otokratis membuat situasi Sultan Abdul Hamid II tersudut dan dipaksa untuk menyerah. Pada 24 Juli 1908, Sultan Abdul Hamid II akhirnya menyerah dan mengumumkan pemulihan konstitusi 1876. Akan tetapi, KPK sebenarnya tidak sepenuhnya berkomitmen pada cita-cita demokrasi dan konstitusionalisme. Sejarawan Ronald Grigor Sunni bahkan menyatakan bahwa revolusi Turki Muda tidak mendapatkan dukungan rakyat dan sebenarnya adalah kudeta oleh sekelompok kecil berwira militer dan aktivis sipil di Balkan. Aksi dari revolusi. Aksi revolusi Turki yang dilakukan oleh Gerakan Turki Muda adalah upaya untuk mengembalikan konstitusi Ottoman 1876. Revolusi ini terjadi pada 24 Juli 1908. Aksi revolusi Turki dilakukan oleh Gerakan Turki Muda yang bertujuan untuk menanamkan nasionalisme Turki. Gerakan ini juga bertujuan untuk membentuk negara kebangsaan Turki yang bulat, dengan satu negara, satu bangsa, dan satu bahasa. Aksi revolusi Turki dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu menuntut Sultan Abdul Hamid II untuk mengembalikan sistem monarki konstitusional 1876, menuntut Sultan Abdul Hamid II untuk memasukkan politik multipartai dalam Kekaisaran Turki Utsmani, mendeklarasikan partai-partai seperti Komite Persatuan dan Pengembangan (CUP) dan Partai Kebebasan dan Kesepakatan melakukan pemberontakan di Provinsi Rumelia. Revolusi Turki Muda melahirkan era konstitusional kedua. Dampak revolusi. Revolusi Turki Muda berdampak pada pemulihan konstitusi, pemisahan urusan agama dan negara, serta lahirnya nasionalisme Turki. Dampak revolusi Turki Muda, pemulihan konstitusi Ottoman 1876, pemisahan urusan agama dan negara, lahirnya nasionalisme Turki, pemulihan rasa saling percaya antara wilayah dengan pemerintahan pusat, pembatasan kekuasaan absolut sultan. Keterkaitan revolusi dengan masa sekarang. Dimulainya era konstitusi kedua Kekaisaran Ottoman, banyaknya organisasi bawah tanah di Turki Utsmani yang mendirikan partai politik. Bulgaria mendeklarasikan kemerdekaannya dari Turki Utsmani. Austria-Hongaria merebut Bosnia dan
Herzegovina dari Turki Utsmani. Lahirnya kelompok reformasi di negara lain yang meniru Turki muda, memicu revolusi di negara lain seperti Revolusi Rusia 1917 dan Revolusi Cina 1911. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf dan bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi